Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab salah satu pertanyaan masuk di kolom komentar channel YouTube saya Bagus Johan Maulana. Ada yang nanya demikian, Pak Johan, apakah penderita kusta bisa mengalami pergantian tipe dari PP menjadi MB atau sebaliknya? Oke, terima kasih. Nah, ini karena pertanyaan bagus, jadi saya bikinkan video untuk bisa menjawab pertanyaan ini dan teman-teman bisa nyimak ya. Tapi sebelum lebih lanjut, ini kan kata-katanya ganti tipe ya. Ganti tipe itu ternyata ada definisi operasionalnya sendiri dalam terminologi pembahasan penyakit kusta. Jadi nggak bisa kita menggunakan istilah ganti tipe dulu nih, karena ini ada artinya. Sama dengan reaksi, kata reaksi dalam terminologi penyakit kusta, kalau kita sedang membicarakan penyakit kusta, jangan menggunakan istilah reaksi dengan definisi secara umum. Kalau secara umum kan ada kata reaksi kan, ada aksi, ada reaksi, ada stimulan, ada respon. Secara umum kan kita menggunakan kata reaksi dengan definisi operasional seperti itu. Nah, tapi kalau pembahasan penyakit kusta, kita ngomong reaksi, ya ternyata ada definisi operasional sendiri. Reaksi yang dimaksud dalam penyakit kusta adalah sebuah stadium peradangan yang terjadi secara akut, di mana terjadi selama perjalanan penyakit kusta yang panjang itu. Di situ terjadi hipersensitivitas si antibodi terhadap antigen. Nah, jadi ada artinya sendiri. Sama dengan ganti tipe. Ganti tipe itu sebuah kategorisasi penyakit pasien lama, pasien ulangan. Di situ ada yang termasuk golongan ganti tipe, di mana di situ terjadi perubahan dari PP menjadi MB yang terjadi selama masa pengobatan. Ya. Oke. Jadi kata-kata ganti tipe pada pertanyaan ini saya ganti menjadi perubahan tipe ya, berubah tipe. Ya, biar nanti nggak bingung. Oke. Jadi pertanyaannya saya jadikan seperti ini. Apakah penderita kusta bisa mengalami perubahan tipe dari PP menjadi MB atau MB menjadi PP? Ya, sebaliknya. Nah, karena pertanyaan ini kurang spesifik, tidak membahas apa maksudnya konteksnya seperti apa, apakah dari dimensi waktunya sebelum pengobatan, selama pengobatan, atau sudah pengobatan, atau ini yang dimaksud konteksnya adalah antar dua orang, ini si yang sakit dan ini penderita baru, menularnya menjadi PP, tadinya MP menjadi PP atau PP menjadi MB, seperti itu ya. Akan saya jawab semuanya saja. Yang pertama, kalau misalkan konteks yang ditanyakan adalah dari penderita ke orang sehat, apakah dari PB bisa berubah menjadi MB? Artinya ini pasien PB nih menularkan, apakah selalu PB atau bisa MB? Nah, jadi dari PB ini bisa menular ke penderita kepada orang sehat menjadi penderita baru, bisa menjadi MB. Jadi PB tidak selalu menularkan PB juga, tapi PB bisa jadi nanti menularkan pasien baru menjadi MB. Demikian pula sebaliknya, MB bisa menular menjadi MB atau MB bisa menjadi PB. Nah, itu sebenarnya kan banyak faktor nih yang mempengaruhi perubahan tipe dari orang satu menular ke orang yang lain. Kita kembali ke istilah saja, ada PP, ada MB. PP itu pausi basiler, MB itu multi basiler. Pausi itu artinya sedikit, MB itu artinya banyak. Multi basiler, multi itu artinya banyak. Kumannya banyak, basilnya banyak. Jadi ini mengisyaratkan tentang banyak sedikitnya kuman yang ada di dalam tubuh penderita tersebut. Nah, jadi misalkan ini ada seseorang nih menularkan kuman. Nah, ini yang ditularkan banyak atau sedikit. Nah, itu juga akan mempengaruhi penderita baru ini bakalan menjadi MP atau PP. Yang ditularkan jumlah kumannya banyak atau sedikit. Di sini juga terpengaruh faktor seberapa intensif bertemu si penderitanya ini, atau si orang sehatnya ini sering memakai masker atau tidak, terus sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut seperti apa, pencahayaannya seperti apa. Itu akan mempengaruhi kuman kusta di situ bisa bertahan hidup atau tidak, kan seperti itu. Setelah kuman masuk kepada orang sehat ya melalui saluran napas misalkan. Nah, di situ juga akan berkembang biak cepat atau tidak, di situ dipengaruhi oleh daya tahan tubuh orang tersebut, imunitasnya, imunitas seluler, kekebalan seluler, kekebalan humoral, lalu seberapa lama dia bertemu dengan tenaga kesehatan, diidentifikasi atau deteksi dini, dan minum obat. Semakin lama dibiarkan tidak minum obat, ya kumannya semakin cepat berkembang biak ya, sehingga bisa jadi menjadi MB seperti itu. Jadi intinya PB bisa menular menjadi PP atau MB ya. MB bisa menular menjadi MB atau bahkan PP juga bisa ya. Jadi tidak selalu PP akan menularkan menjadi PP, MB menjadi MB gitu ya guys. Jadi banyak faktor nih. Oke, sekarang kita membahas dimensi waktu nih. PP berubah menjadi MB. Nah, sebelum pengobatan, selama pengobatan, sesudah pengobatan. Bisa apa enggak? Kita bahas satu persatu nih. PP menjadi MB sebelum pengobatan. Bisa apa enggak nih? Ada orang kena kusta,
Misalkan ada bercak mati rasa, yes, Anda kusta. Nah, terus dihitung bercak kustanya ada berapa kan? Salah satunya kan dari situ ya, pendeteksian ini PB apa MB, tipenya. Anda bisa simak Bagus Johan Maulana tipe MB PP. Di situ saya kategorisasikan ciri-cirinya, penggolongannya disebut PP, kalau bagaimana, kalau MB bagaimana. Ini salah satunya adalah dari bercak kusta. Ada berapa jumlah bercak kustanya? Misalkan sudah didiagnosa kusta, terus jumlah bercaknya dihitung, bercak kustanya ada 5 misalkan. Nah, itu kan kategorinya PP. Bisa nggak nih sebelum pengobatan, ini pasien yang tadinya PP berubah menjadi MB? Jawabannya bisa saja. Karena apa? Yaitu kumannya berkembang biaknya cepat. Apalagi telat pengobatannya. Seandainya obat sudah masuk, obat PP-nya sudah masuk, ya, maka dia berhenti untuk bereplikasi. Ya. Tapi gara-gara telat pengobatan, mungkin karena telat deteksi dan sebagainya, kumannya berkembang biak dan itu lebih cepat. Akhirnya yang tadinya PP, yang tadinya kumannya sedikit, berkembang biak menjadi multibasiler. Kumannya jadi banyak. Nah, yang tadinya terdeteksi jumlah bercaknya 5, karena berkembang biak akhirnya bercaknya bisa menjadi lebih banyak dari 5, lebih dari 5, akhirnya masuk kategori MB. Ya, jadi bisa saja itu terjadi. Oke, PP menjadi MB sebelum pengobatan. Lah, selama pengobatan bisa nggak nih? Ya bisa, yang tadi saya katakan ganti tipe. Ganti tipe itu perubahan dari PP menjadi MB selama masa pengobatan. Selama masa pengobatan kok bisa berubah tipe itu gimana ceritanya? Misalkan gini, Anda pasien PP. Oke, nih minum 6 blister. Selama pengobatan 6 bulan ini, 6 blister di tengah-tengah, ternyata diketahui Anda tipenya tipe MB. Yang paling sering terjadi seperti ini adalah dalam kondisi reaksi. Begitu reaksi, bercaknya kontras warnanya sehingga orang-orang baru sadar bahwa oh ternyata bercaknya banyak ya. Oh ternyata di sini ada bercak ya, di sini ada bercak ya. Jadi karena kontras warnanya terjadi reaksi kan bercaknya yang putih menjadi merah. Sehingga kelihatan jelas, yang tadinya mungkin samar. Tadinya bercaknya putih, samar-samar. Sehingga Anda tidak aware, tidak ngeh, tidak begitu sadar bahwa di situ tuh ada bercak. Tapi begitu memerah, Anda baru sadar, oh ternyata bercaknya banyak, muncul semua, kayak gitu kan. Akhirnya, loh kalau kayak gini berarti klasifikasinya salah nih. Ini tipenya tipe MP, sedari awal harusnya bisa tipe MP, tapi gara-gara tidak ketahuan. Itu sering terjadi seperti itu. Atau kalau bukan karena reaksi, karena apa ya? Karena misalkan pemeriksaan di awal ini tidak standar, harusnya menggunakan cahaya matahari tapi tidak langsung, tetapi Anda menggunakan cahaya lampu di dalam ruangan misalkan. Atau tadinya privasinya terjaga banget, nggak mau buka baju, tapi tatkala lagi minum obat, dalam proses minum obat, tetapi Anda keluar rumah misalkan dan ketemu petugas kesehatan, dan di situ baru sadar di situ petugas kesehatannya, loh Anda tuh ternyata di balik punggung ada bercak ya, ternyata di dalam dada sini ada bercak ya, wah kemarin saat pemeriksaan Anda nggak mau buka baju sih. Nah seperti itu, akhirnya baru disadari bahwa bercaknya itu ternyata banyak, lebih dari 5. Jadi klasifikasinya harusnya MP. Jadi ini pasien harusnya MP tapi salah diagnosa, ya, bisa terjadi seperti itu. Itulah yang masuk kategori ganti tipe. PP menjadi MP terjadi selama masa pengobatan, sedang minum obat. Kalau kasus seperti ini gimana? Ya berarti nanti dia masuk ke register MP kategori pasien lama. Jadi kalau penemuan kasus itu kan kategori pasien baru dan lama. Pasien baru itu ditemukan dalam kategorinya adalah penemuan sukarela, terus penemuan aktif, penemuan pemeriksaan anak sekolah, dan penemuan pemeriksaan kontak. Itu pasien baru. Lah ada kategori pasien lama di situ. Pasien lama itu apa saja? Pindahan. Nah, terus relapse atau kambuh, masuk kembali, dan ganti tipe. Nah ini ganti tipe tuh masuknya sini. Gitu ya guys. Oke, itu perubahan tipe PB menjadi MP selama masa pengobatan. Yo, sekarang kita bahas PB menjadi MP setelah masa pengobatan. Bisa nggak nih? Bisa. Mekanismenya gimana? Yang pertama, reinfeksi. Maksudnya begini, ini orang PP nih, sudah selesai pengobatan, sudah dinyatakan RFT. Oke, 6 blister udah Anda minum, Anda RFT, release from treatment. Tetapi Anda kena infeksi lagi, terinfeksi lagi, kemasukan kuman lagi dari kontak erat, dari penderita kusta tentunya ya. Nah, terinfeksi lagi, terus melewati masa inkubasi kan kurang lebihnya adalah 2-5 tahun. Setelah itu muncul bercak. Bercaknya banyak, lebih dari 5.
kategorinya MP. Ya bisa-bisa saja terjadi seperti itu. Meskipun waktu onset pertama, kejadian pertama Anda kustanya kusta PB, tetapi setelah itu RFT dan terinfeksi lagi, wah kumannya berkembang lebih cepat dan sebagainya, memunculkan gejala, dan itu adalah MP. Jadi tipenya beda. Ya itu sah-sah saja, wong namanya reinfeksi, kena infeksi kembali. Ya, seperti itu. Jadi sah saja terjadi seperti itu. Atau melalui mekanisme yang lain, misalkan apa? Baru sadar bahwa bercaknya ternyata banyak. Jadi gini, misalkan selama pengobatan itu tidak terjadi reaksi, oke? Tetapi sudah RFT, sudah selesai 6 blister PB-nya, di situ baru sadar ada bercak banyak. Nah, mungkin karena tadi yang saya sebutkan, bisa saja karena reaksi. Jadi pasca pengobatan baru terjadi reaksi. Atau baru sadar kayak tadi tadinya misalkan pemeriksaannya nggak mau buka baju, tapi setelah RFT terus diketahui, di situ dilihat oleh tenaga kesehatan misalkan dalam kondisi yang lebih terbuka dan sebagainya, di situ baru ditemukan bahwa bercaknya itu banyak lah, intinya seperti itu. Maka di situ kita baru sadar juga, loh ternyata selama ini kamu tuh MP, ya kan? Ternyata MP, tetapi kemarin sudah pengobatan 6 bulan malah sudah RFT, obatnya menggunakan regimen PP. Wah, salah tipe nih, ya gitu kan. Nah, ini kalau kasus seperti ini gimana? Ya, ini orang sudah disebut RFT tetapi kumannya masih aktif, berarti masuk kategori relapse atau kambuh. Oke. Kambuh, kalau kambuhan ini berarti masuk kategori pasien lama, nanti masuk registernya MP, masuk kategori pasien lama, di situ relapse atau kambuh. Tata laksananya seperti apa? Anda ketik Bagus Johan Maulana tata laksana relapse MP. Di situ saya jelaskan, terapinya berarti bisa 24 bulan ya, dengan 3 bulan sekali cek indeks morfologinya seperti apa. Kalau sudah 0%, obat bisa dihentikan. Oke, itu bisa ada mekanisme lain nggak? Bisa, misalkan terjadi resistensi. Bisa aja nih PB menjadi MP. Karena apa? Resisten terhadap obat atau kebal terhadap obat. Misalkan gini, orang sudah minum 6 blister PB, sudah dinyatakan RFT, tapi karena itu dia resisten, kebal, sehingga obat PB-nya ini nggak ngaruh, nggak efektif, tidak membunuh semua kuman, ya kan? Tidak membunuh semua kuman, akhirnya kan kuman masih hidup, berkembang biak, memperbanyak diri. Nah, karena memperbanyak diri, akhirnya memperbanyak bercak juga, memunculkan gejala kusta MP. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya tetap aja dia masuk kategori relapse. Karena definisi relapse adalah pasien yang sudah RFT, sudah release from treatment, tetapi kumannya ternyata masih aktif, memperbanyak diri, kumannya masih aktif, bisa memunculkan bercak lebih banyak, seperti itu. Jadi ini masuk kategori relapse juga, melalui mekanisme yang seperti itu, terjadinya adanya resistensi obat. Gitu ya guys, jadi bisa nih dari PB menjadi MP, baik sebelum pengobatan, selama pengobatan maupun sudah pengobatan. Oke, sekarang kita bahas nih dari MB menjadi PB, ini bisa apa enggak nih? Oke, MB menjadi PB sebelum pengobatan. Jadi ada orang nih didiagnosa kusta, bercaknya misalkan lebih dari 5, misalkan bercaknya ada 8. Wah, ini bercak kustanya ada 8, berarti Anda pasien MB. Oke, tapi karena belum mendapatkan obat, misalkan obatnya ada keterlambatan lah karena stok lagi kosong ya, kayak sekarang ini juga terjadi pada beberapa daerah. Nanti ya obatnya belum datang. Bulan depan katanya. Oke, bulan depan. Begitu obatnya datang bulan depan, yuk kesini ke puskesmas. Ini orang udah didiagnosa MB, ke puskesmas, dicek ulang yuk. Dihitung bercaknya, ternyata bercaknya cuma 4. Tadinya 8 kok menjadi 4. Loh, yang 4 mana ya? Yang 4 hilang misalkan, seperti itu. Itu gimana nih? Ya, maka diagnosa yang berlaku saat itu adalah dia pasiennya pasien PB. Bisa aja terjadi seperti itu. Lah, bercaknya kemana yang hilang itu? Yang hilang itu bisa saja, satu, itu yang hilang adalah bukan bercak kusta. Ya, misalkan yang 4 ini bercak kusta, yang 4 ini panu. Bisa aja terjadi seperti itu, ya kan? Jadi karena salah menganggap bahwa yang bercak panu ini adalah dianggapnya bercak kusta. Harusnya di sini lebih detail lagi yang namanya bercak kusta itu seperti apa. Anda ketik Bagus Johan Maulana tentang semua tentang bercak kusta. Di situ saya membahas mendalami tentang bercak kusta itu ciri-cirinya seperti apa. Di situ tidak ada keringatnya, tidak ada kelenjar sebum atau kelenjar minyak, di situ tidak ada rambut, di situ kering, bisa kering tapi mengkilap,
kayak bersisik seperti itu. Harusnya fokusnya ke kategori itu bercak kusta itu seperti itu, tapi gara-gara petugasnya tidak fokus ke situ sehingga panu dianggapnya juga bercak kusta, sehingga ikut dihitung kayak gitu loh guys. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, jadi MB menjadi PB bisa saja terjadi perubahan diagnosa seperti itu sebelum pengobatan. Nah, kalau karena ini sudah menjadi PB, ya udah pengobatannya berarti pengobatan PB 6 bulan saja, tidak perlu 12 blister. Itu. Terus kita bahas nih, MB menjadi PB bisa nggak selama masa pengobatan? Selama masa pengobatan, Anda kusta, tipenya MB, sudah dihitung, oh bercaknya ini ada 8, berarti Anda kustanya kusta tipe MB. Dikasihlah 12 blister, nih ya kan? Satu-satu maksudnya. Ya, dikasih PR untuk 12 blister setiap bulan ke puskesmas, satu-satu terus. Selama masa pengobatan, ternyata bercaknya yang tadinya 8 menjadi 4. Loh, 4-nya kehilang kemana? Nah, kalau kayak gitu gimana nih? Apakah harus perubahan tipe masuk ke register PB atau gimana nih? Nah, kalau kayak gitu kondisinya seperti itu, maka tidak bisa kita mengubah diagnosa MB menjadi PB selama masa pengobatan. Jadi tidak ada kusta yang berubah tipe MB menjadi PB selama masa pengobatan. Kalaupun bercaknya itu hilang, maka dimaknai hilangnya bercak itu adalah karena kondisi kulitnya yang membaik, karena sudah minum obat. Sudah minum obat, asumsinya diagnosa awalnya itu sudah benar MB, tapi karena sudah minum obat, obatnya itu menghancurkan kuman sehingga apa? Kumannya hancur sehingga kumannya tidak melakukan infiltrasi, tidak melakukan perusakan kulit. Ya, itu kan tadi warnanya putih karena perusakan kulit oleh kuman di lapisan epidermis paling bawah. Di situ ada melanosit yang menghasilkan melanin sehingga terjadi hipopigmentasi, warnanya putih. Nah, karena kumannya hancur berarti proses tadi pengurangan pigmen itu kan berarti berhenti. Lalu si kulit kembali seperti semula. Nah, terjadi seperti itu, makanya bercaknya hilang, yang tadinya keputihan menjadi warnanya seperti kulit sekitarnya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja. Wong ini kan kembali seperti semula, itu kan seperti teori luka. Teori luka itu peradangan 3-5 hari. Terus setelah itu ada fase proliferasi, fase tumbuh 2 minggu sampai dengan 2 minggu. 2 minggu ini bisa terlewati, bisa di skip karena kan tidak ada jaringan yang hilang. Jadi fase proliferasi bisa saja itu bisa lebih cepat dari itu. Terus setelah itu fase maturasi. Maturasi kan bisa saja 2 bulan sampai dengan 2 tahun. Nah, kita ambil waktu yang paling singkat deh, 2 bulan. Jadi dalam 2 bulan saja memungkinkan si bercak ini kembali seperti semula, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ini kasus-kasus yang seperti ini, maka kita artikan adalah ini tetap MB dari awal meskipun bercaknya hilang. Bercaknya tadinya 8 kok jadi 4, ya kita asumsikan seperti itu. Bisa saja bercaknya hilang karena proses pengobatan yang efektif. Maka pasien MB ini meskipun bercaknya menjadi 4 selama pengobatan, tetap dilanjutkan 12 blister sampai habis, maksudnya seperti itu. Jadi MB menjadi PB selama masa pengobatan tidak ada. Paham ya? Oke, kita bahas nih. Kalau MB menjadi PB setelah pengobatan bisa apa enggak nih? Jadi ini ada pasien MB 12 blister selesai pengobatan, Anda dinyatakan RFT. Setelah itu diketahui bercaknya ada 4. Loh, 4 yang lain kemana? Ya bisa aja itu terjadi apa? Bisa saja itu terjadi karena bercaknya memudar karena fase maturasi. Itu sah-sah saja terjadi. Tapi kita lihat nih, bercaknya ini aktif atau tidak. Aktif maksudnya masih bertambah, masih berubah ukuran dan sebagainya. Kalau tidak ada perubahan jumlah maksud tidak bertambah jumlahnya dan tidak berubah ukuran, yaitu artinya memang bercaknya menghilang seperti itu seiring dengan maturasi jaringan, yaitu tidak memuncul sebagai pasien baru toh. Nah, seperti itu. Tetapi kalau misalkan benar-benar bercaknya aktif, ini gimana nih? Diketahui bercaknya berubah ukurannya, bercaknya juga meninggi, ada aktivitas kan, berarti infiltrasi. Nah, ini berarti kan pasien PB nih. Nah, bercaknya mati rasa tetap ada, terus tambah meninggi, terus jumlah bercaknya mungkin berkurang sih, dari 8 menjadi 4, tetapi bercaknya ini berubah bentuk atau meluas seperti itulah, kan berarti aktif, berarti kumannya masih aktif, berarti ini pasien PB. Ya, bisa saja terjadi seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama, reinfeksi. Jadi MB-nya sudah selesai, sudah RFT, oke? Anda sudah bebas pengobatan.
tetapi terinfeksi ulang dari kontak erat dari penderita lain. Oke, terinfeksi, nunggu masa inkubasi, setelah masa inkubasi selesai muncullah gejala. Nah, gejalanya misalkan bisa seperti itu, bercaknya bertambah luas. Wah, ini berarti kan didiagnosa sebagai pasien relapse, pasien kambuh, karena definisinya adalah pasien relapse adalah sudah RFT tetapi ternyata kumannya masih aktif. Jadi ini masuk sebagai pasien lama, kategorinya adalah R relapse. Diobatinya seperti apa ya? Ini relapse-nya relapse PB. Relapse PB Anda ketik Bagus Johan Maulana Tata Laksana relapse PB, yaitu pengobatan 12 blister. PB tapi pengobatannya 12 blister kalau relapse. Jadi gitu guys. Mekanisme terjadinya perubahan tipe ya, dari orang satu menularkan ke orang lain seperti apa? Kita lihat dimensi waktu sebelum pengobatan, selama pengobatan maupun sesudah pengobatan bisa saja terjadi seperti itu. Semoga bisa menambah pengetahuan Anda. Terima kasih.